dan juga teman-teman para pegiat konten kreator se-Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya yang hadir malam hari ini. Kalau tidak salah ada yang datang juga sampai bermalam dari Medan nih. Mana yang dari Medan nih? Bung Kuda Nugrah. Mana Anda? Oke. Baru datang tadi malam katanya. Alhamdulillah. Selamat sampai Jakarta ya. Menikmati ini semua. Teman-teman sekalian, malam hari ini saya pertama ingin ucapkan selamat datang buat teman-teman yang datang dari berbagai wilayah termasuk dari Jakarta. Selamat datang di Jakartanya, dan bagi yang dari Jakarta juga selamat datang di Ancol, khususnya Dufan. Kapan terakhir ke Dufan? Banyak yang ke Dufannya zaman dulu, udah gak pernah ke Dufan lagi, benar gak ya? Betul. Sama, saya juga kalau bukan tugas di DKI belum tentu saya datang ke Dufan. Betul kan? Ini kita bicara kenyataan ini. Jadi teman-teman sekalian di sini saya ingin sampaikan terima kasih, dan malam hari ini sebelum nanti kita mendengarkan sharing session dari Mbak Nana, izinkan saya berbagi sedikit tentang Jakarta, khususnya untuk teman-teman semua yang sekarang dalam posisi sebagai konten kreator. Jadi teman-teman semuanya yang hadir di sini, teman-teman konten kreator, izinkan saya dalam kesempatan ini bercerita sedikit tentang apa yang menjadi kegiatan kita di Jakarta dan bagaimana kita berharap agar Jakarta kita, dan Jakarta kita semua, karena yang membedakan Jakarta dengan kota-kota lain adalah ini satu-satunya ibu kota di Indonesia. Jadi kalau kita bicara Jakarta, ini adalah tentang ibu kota, kan ini kota kita semua. Dan kami sedang mendorong agar kota ini, Jakarta ini, menjadi sebuah tempat di mana para konten kreator bisa berkreasi. Ini salah satu tempat yang kita ingin mengundang teman-teman untuk berkreasi di tempat ini. Tapi sebelum masuk ke sana, info sedikit aja soal Jakarta. Secara umum kita tahu, penduduknya padat. Di sini ada masyarakat yang ekstrim miskin dan ekstrim kaya. Ini ada semua di Jakarta. Mau lihat warga dari manapun di Jakarta ada. Luas Jakarta kita, kalau daratnya 662 km persegi, lautnya 6.997 km persegi. Jadi sebetulnya Jakarta itu lebih luas laut daripada daratan. Tapi hampir semua kita kalau dengar Jakarta, merasanya Jakarta cuma punya 5 wilayah. Jakarta itu 6 wilayahnya. Yang 5 wilayah kita tahu semua, pusat, tengah, pusat, timur, barat, selatan, utara, plus Kepulauan Seribu. Dan Kepulauan Seribu itu sampai Pulau Sebira yang lebih dekat ke Sumatera, ke Lampung daripada ke Jakarta. Itulah Jakarta kita, luas sekali. Nah, kita semua juga tahu Jakarta penduduknya tinggi, ada 10 juta orang, dan believe it or not, total lalu lintas di Jakarta 47 juta per hari, lalu lalang di jalan raya. Ini tantangan tersendiri di kota ini. Jumlah motor 13 juta, penduduknya 10 juta. Jadi kita punya lebih banyak motor daripada penduduk. Mobil kira-kira 3 juta. Jadi ada lebih dari 16 juta kendaraan yang mereka bergerak dengan angka yang cukup fantastis. Masih banyak cerita soal Jakarta. Ini yang saya sampaikan tadi sekilas saja. Dan kalau bicara tentang kota ini punya wajah yang kita sudah ketahui. Sekarang sedang kita lakukan transformasi atas wajah Jakarta. Kita ingin mengubah wajah Jakarta dalam artian yang sesungguhnya. Kota adalah selalu tentang manusia. Kota tidak pernah tentang barangnya saja. Ada sebuah tempat yang gedungnya lengkap tapi penduduknya tidak ada. Dia disebut kota mati. Kota mati itu, meskipun gedungnya semua ada, kalau penduduknya tidak ada, dia disebut sebagai kota mati. Jadi hidup matinya kota tergantung pada penduduknya, bukan pada hard infrastructure, tapi justru pada manusianya. Nah, kita ingin dorong supaya di Jakarta
Kita membangun orientasinya pada manusia. Tapi manusia untuk hidup perlu infrastruktur. Jadi dua itu kita lakukan sama-sama. Dan teman-teman, ini wajah Jakarta, salah satunya kita tunjukkan beberapa hal baru yang sedang kita lakukan. Kenapa kita mengerjakan misalnya membuat jembatan penyeberangan orang, JPO, di Jalan Sudirman, itu bukan sekedar JPO, tapi sebagai karya seni. Pesan itu saya tuliskan di situ. Waktu itu saya berikan arahan pada jajaran, saya sampaikan begini. Di Jakarta, jutaan orang, tadi kalau kita lihat angkanya jutaan orang lalu lalang. Perjalanan seseorang dari rumahnya ke tempat kerja dan dari tempat kerja kembali ke rumahnya tidak boleh dianggap sekedar perjalanan. Dia harus menjadi pengalaman. Karena itu setiap hari dia harus mendapatkan pengalaman baru, melampaui rutinitas. Dan itu tugas kita untuk menghadirkan pengalaman itu. Nah, pengalaman ini, teman-teman sekalian, beda-beda modenya. Di dalam JPO contohnya, kita ingin mereka menyeberangin jembatan penyeberangan, itu udah menyeberang tiap hari bertahun-tahun. Begitu rancangan baru dengan desain yang dinamis dan tiap waktu berubah, teman-teman, maka perjalanan dia akan insya Allah menjadi pengalaman. Begitu dia menjadi pengalaman, maka dia akan membagikan pengalaman itu. Teman-teman, tadi istilahkan yang ditakuti viral katanya. Apa sih yang membuat sesuatu mau dibagikan pada orang lain? Kalau kita terima WA gitu, habis terima WA, terus kita forward WA-nya. Seringkali kita terima gambar, terus kita forward ke grup-grup. Terima tulisan dibaca, dikirim ke grup-grup. Apa yang menyebabkan kita mengirimkan itu? Gak disuruh lagi. Kenapa? Menarik, unik. Kira-kira gini, saya mengalami sesuatu yang saya ingin orang lain mengalami. Betul ya? Karena saya mengalami, saya terharu, maka saya ingin dia terharu. Dan itu kan dipilih kan orangnya. Kan gak blast begitu saja, bukan? Spesifik yang dikirim. Kalau lucu juga spesifik yang dikirim. Pengalaman, itu kuncinya. Saya mengalami yang saya ingin orang lain untuk mengalami. Apa yang terjadi dengan ada jembatan ini? Orang foto, orang sharing. Mereka ingin berbagi pengalaman. Ketika dia menjadi perjalanan, tidak ada yang memotret perjalanan pulang kantor. Itu normal aja. Tapi begitu dia menjadi pengalaman, maka dia akan membagikan pengalaman itu kepada yang lain. Dan tiap hari itu menjadi sesuatu yang unik. Konsekuensinya bagi kita harus lebih sering membuat kota ini lebih dinamis, menghasilkan pengalaman-pengalaman yang baru. Jadi, kami sedang mencoba mendorong wajah baru Jakarta itu bukan kosmetiknya saja yang berubah, tapi di belakang itu ada ide, ada gagasan. Nih, yang tengah ini gambarnya MRT nih, kereta api, namanya Ratangga. Ratangga itu rangkaiannya namanya Ratangga. Modanya namanya MRT, Moda Raya Terpadu. Saya garis bawahi berkali-kali soal ini. Jakarta adalah sebuah kota yang terpolarisasi. Ini teman-teman di sini yang tinggal di Jakarta pasti merasakan betul. Jakarta punya banyak mall, betul ya? Banyak mall. Yang datang ke Grand Indonesia hampir pasti tidak datang ke Tamrin City. Betul ya? Tempatnya berseberangan tuh. Dan yang belanja di Tamrin City kira-kira nggak ke Plaza Indonesia. Betul kan? Yang datang, ini contoh nih, yang datang ke Monas kira-kiranya beda dengan yang datang ke mana kalau Jakarta ini liburannya? Hard Rock Cafe, Ancol, lain lagi, Ragunan lain. Tanpa kita sadari, Jakarta ini penduduknya berkegiatan secara klaster. Secara klaster. Sekarang datang kantor nih. Pak Pol datang kantor nih, kantornya. Atau pimpinan-pimpinan kita di sini. Yang CEO sampai dengan yang manajer, sampai dengan yang office boy, berangkat kantornya nggak pernah barengan.
naik mobil. Yang paling makin turun ke bawah naiknya motor. Barengan tidak pernah. Jalanan kita tidak menjadi ruang interaksi. Nah, persoalannya pemerintah selama ini tidak pernah menganggap itu sebagai agenda yang harus di-address. Kalau kami melihat justru harus dibereskan. Ingin membuat Jakarta bersatu, maka seluruh penduduknya harus berinteraksi. Dengan cara angkutan transportasi umum massal dibangun dengan baik untuk semua. Lihat kota-kota maju dunia, yang CEO sampai office boy naiknya kendaraan umum sama. Lihat tangga-tangga kita, sama. Kenapa? Karena moda transportasi umum massal dirancang untuk menjangkau di mana saja dan siapa saja. Kita di Jakarta, Indonesia, yang kita kembangkan moda transportasi umum, transportasi pribadi. Karena itu jadi tanpa kita sadari, berangkat kantor sendiri, di kantor orbitnya sama, pulang kantor ke kafe, kemudian itu orbitnya juga itu saja. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita melihat MRT, saya sampaikan semua jajaran MRT, jangan pandang ini sebagai alat pemindah orang dari satu titik ke tempat lainnya. Jadikan ini sebagai tempat berinteraksi lintas apapun juga yang ada di Jakarta. Karena dengan begitu maka kita akan berinteraksi lintas apapun, ya identitas, ya sosial, ekonomi. Ini contoh-contoh wajah-wajah Jakarta. Dan ini teman-teman, ini adalah hasil teman-teman konten kreatif. Ini yang membuat Daris. Ada nggak di sini Daris? Ini dia. Udah seperti tepuk tangan, Daris. Dan ini karyanya Bung Daris ini kalau saya presentasi saya pakai. Kami membutuhkan teman-teman menceritakan ini. Dan saya ceritakan narasinya, tapi untuk menjadi sebuah gambar, katanya kan picture speaks 1,000 words. Saya ngomong 1.000 kata, Anda motret sekali cetret, ekuivalen. Nah, ini contoh. Kemudian yang kedua ini moda raya terpadu Ratangga sama. Ini adalah hasil karya ini Daris juga yang bikin ini. Daris yang bikin gambar-gambar ini. Kami membutuhkan teman-teman untuk ikut menampilkan wajah baru ini dalam konteks kita, bagian kami adalah membantu menciptakan atau mengubah realitanya. Itu pekerjaan kami. Dan kami juga berharap dari teman-teman memberikan feedback pada kami lewat proses kreatif yang teman-teman lakukan. Ini LRT. Kalau MRT itu bahasa Inggrisnya Mass Rapid Transit, bahasa Indonesia jadi moda raya terpadu. LRT Light Rapid Transit, bahasa Indonesianya lintas rel terpadu. Ini gambar-gambar ini yang motret siapa nih? Jul, mana ada di sini? Itu dia di belakang. Makasih. Bung Izul yang motret. Dan ini juga pedestrian sama. Teman-teman, ini adalah terowongan di Jalan Kendal. Terowongan dalam Kendal semula itu adalah dipakai kendaraan roda 4. Sekarang diubah menjadi tempat pedestrian. Tadi malam saya sama Bung Abi jalan di situ. Kita ingin agar di Jakarta mulai konversi. Jadi teman-teman, kita ingin mendorong lebih banyak menggunakan kendaraan umum. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang? Hampir semua orang lah punya. Apa yang hampir semua orang punya? Motor. Kaki. Alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang adalah kaki. Dan yang paling jarang kita pakai di Jakarta adalah kaki. Karena itu sekarang kita mencoba, lihat, trotoar di Sudirman Tamrin, tonton dikonversi sehingga lebih lebar. Untuk apa? Pejalan kaki. Jalan-jalan yang semula dipakai mobil motor diubah menjadi trotoar untuk pejalan kaki. Nanti teman-teman akan lihat, sekarang belum dimulai, tapi lagi dalam proses.
Dan Kemang akan diubah. Itu menjadi tempat untuk luas pejalan kaki seperti di Sudirman Tamrin. Begitu juga Wahid Hasyim. Begitu juga dengan Cikini sampai ke Proklamasi. Jadi nanti ya, nah tapi bukan itu saja. Kalau teman-teman datang ke sana, ada pengalaman yang unik di tempat itu. Tadi malam saya datang, kita selfie-selfiean gitu. Selfie-nya warnanya beda-beda, tergantung detiknya gitu. Karena warnanya mengalami perubahan. Ini kecil sesungguhnya pewarnaan, tetapi ini akan menimbulkan pengalaman yang berbeda, yang unik bagi teman-teman. Ini di Wahid Hasyim sama, dan sekarang petugas-petugas kita kelilingnya pakai laurel blade. Jadi untuk mereka patroli menggunakan roller blade. Ini contoh karya-karya, ini sebentar, siapa yang bikin ini tadi? Pipu, ini Kresna yang bikin. Yang ini Awaneko. Mana Awaneko? Awaneko. Ini dia. Tepuk tangan bagi Awaneko. Ini juga Pelikan Crossing RG Works. Mana RG Works, siapa yang punya? Ada di sini enggak? RG Works belum ada. Ini Pelikan Crossing juga yang dibangun. Waktu itu ketika dibuat pertama kali Pelikan Crossing agak ramai waktu itu. Agak ramai. Sekarang kalau teman-teman keluar dari Transjakarta, begitu turun lihat ke arah Bundaran HI tanpa ada JPO dan justru Pelikan Crossing, banyak orang bilang it doesn't feel like in Jakarta. Saya bilang no, this is new Jakarta, it is our city. Ini kota kita. Jangan pernah bilang kayak nggak di Jakarta, ini kota kita. Tapi pengalaman baru yang akan kita dorong untuk hidup. Ini juga Bung Ijul yang buat, bukan hanya di jalanan, tapi taman. Dan tahun ini kita sedang dalam proses mengubah lebih dari 40 taman di seluruh Jakarta yang nantinya akan berubah tampilannya dan tamannya pendekatannya beda. Kita punya taman, bahasa Indonesia namanya taman, bahasa Inggris ada dua. Satu park, satu garden. Yang biasa kita miliki di Indonesia adalah pendekatan garden. Garden itu untuk ditonton. Karena itu kalau garden nggak boleh dipegang dan diinjak. Rumputnya nggak boleh diinjak. Kenapa? It is a garden. Tapi kalau park, rumputnya ya diinjak untuk bermain. Sementara kita semua kalau lihat ada orang injak rumput, difoto, diviralin, dibilang melanggar. Konsepnya bukan garden. Konsepnya adalah park. Park adalah ruang interaksi. Garden untuk ditonton. Yang mau dibangun di Jakarta bukan park. Yang dibangun di Jakarta garden di seluruh. Bukan garden tapi park di seluruh Jakarta. Jadi ruang interaksi. Monas yang sebesar itu, kalau ada orang lewat rumput, ramai. Itu adalah national monument yang tengahnya harusnya jadinya park, tapi terlanjur ditempatkan sebagai garden. Nggak boleh dilewatin orang. Tapi itu perlu edukasi tuh. Karena kalau kita belum apa-apa udah lakukan, dikira semuanya melanggar tuh. Konsepnya adalah park, ruang interaksi. Dan teman-teman ke seluruh dunia saksikan taman-taman di mana-mana. Mereka berbentuk park, orang berinteraksi. Itu yang akan kita bangun. Jadi ini contoh taman-taman yang sekarang sedang dalam proses. Ini fotonya Bung Ijul. Tapi bukan hanya di situ. Jakarta bukan hanya Sudirman, Tamrin, taman, bukan. Kampung-kampung. Justru kita mendorong pembangunan di kampung. Kampung di Jakarta tidak untuk dihilangkan. Kampung kumuh dihilangkan kumuhnya, tapi kampungnya tidak dihilangkan. Kampungnya khas Indonesia. Bahasa Inggris pun tidak punya kalimat kata untuk kampung. Diadopsi dari bahasa Indonesia. Sama seperti kata konten. Ada nggak bahasa Indonesianya konten? Ya udah, kata saya tadi tanya sama Mbak Nana, terjemahannya itu di KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia juga konten, cuman pakai K. Kenapa? Karena kita tidak ada istilah untuk konten. Sama, dunia paling nggak bahasa Inggris tidak punya istilah untuk kampung. Itu khas kita.
Jangan ditiadakan. Kampung dihilangkan kumuhnya, dijadikan tempat yang bersih, nyaman, menyenangkan. Dan sekarang kampung-kampung di Jakarta mulai kita dorong untuk dilakukan beautifikasi. Yang mengerjakan beautifikasi apa? Bukan kami. Yang mengerjakan adalah anak-anak muda di kampung itu sendiri. Ini contohnya. Ini ada di, yang ini Sunter ya, Bung Ijul di Sunter ini ya. Ini Sunter. Karena sekarang banyak sekali kampung-kampung yang mengalami beautifikasi. Kita membantu menyiapkan pewarnanya, tapi mereka yang melakukan beautifikasi. Dan beberapa kasus sempat diejek di sosial media. Muralnya jelek katanya. Saya bilang jelek atau tidak, itu beauty or not beauty, it's all behind your mind. Melihat sesuatu itu. Dan ini, teman-teman sekalian, ini karya-karya yang dibuat di kampung itu secara mandiri. Jadi bukan hanya di tengah kota yang megah, tapi di kampung. Festival olahraga sepanjang tahun. Sekarang di kampung-kampung ada festival pertandingan olahraga sepanjang tahun. Jadi kalau misalnya futsal, 3 bulan futsal. Lalu kemudian bulu tangkis, 3 bulan bulu tangkis. Sehingga mereka terlibat dalam kegiatan sepanjang tahun. Ini terjadi di kampung-kampung kita. Ini bahkan contohnya, ini yang jelas ini pasti di bawah jalan dan layang yang kita gunakan untuk pertandingan anak-anak semua. Kenapa membuat program ini? Saya ceritakan sedikit. Bukan olahraganya, interaksinya. Begitu ada pertandingan olahraga, maka orang tuanya antar anaknya pertandingan. Lingkungannya ikut nonton. Usaha mikro langsung muncul. Ini kanan kiri orang dagang semua. Tanpa ada perintah dagang semua. Makanan kecil, minuman. Olahraga itu pemantik interaksi. Interaksi sosial, interaksi ekonomis, semuanya terjadi. Dan ini terjadi sepanjang tahun di seluruh Jakarta. Untuk apa? Menggerakkan perekonomian. Tanpa kita bilang sedang menggerakkan perekonomian, bikin olahraga di tiap kampung, langsung tuh bergerak tuh sektor yang di bawah. Otomatis semuanya bergerak. Ini juga teman-teman, kalau teman-teman lihat musik tepi barat itu sepanjang Sudirman kita menyelenggarakan musik tepi barat. Nantinya dekat exit MRT dan lain-lain itu kita akan ada musik. Sekarang kemarin sempat off sebentar, dimulai tanggal 26 akan on lagi. Dan ini nantinya sore mulainya sekitar jam 4:30, jam 5 ya mulai ya. Jam 5 sampai dipotong break maghrib sebentar, kemudian sampai sore. Dan rancangan di pedestrian di sana, sebagian tempat sudah dirancang memang untuk panggung musik atau panggung seni. Dekat Bundaran Senayan, dekat Duku Atas, itu didesain memang untuk seperti panggung. Jadi nanti kalau jalan ke sana akan terasa. Nah, sekarang kita sedang dalam proses pemugaran kawasan Monas. Nanti teman-teman kalau lihat Monas akan berubah tampilannya, pemanfaatannya, konsepnya park, bukan garden. Konsep park, dan itu nanti akan masif di situ. Begitu juga dengan kawasan Ragunan. Itu contoh kecil dari yang kita lakukan. Anyway, setelah mengerjakan itu semua, apa sih dongeng utamanya? Teman-teman, kita ini punya 3 ruang. Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, dan ruang ketiga adalah di antara keduanya. Nah, kita ingin ruang ketiga itu menjadi ruang di mana teman-teman para content creator bisa datang dan menghasilkan karya-karya menggunakan ruang ketiga ini. Karakternya ada, tempatnya netral, tempatnya memberikan suasana setara. Terus conversation itu jadi aktivitas utama. Jadi menciptakan percakapan. Di ruang ketiga itu harus menjadi pemantik percakapan. Dan tentu saja dia bisa mengakomodasi semuanya. Nah, ini yang sedang kita bangun. Kita juga berharap ruang ketiga itu bisa mendatangkan orang yang ingin kembali, addicted. Terus ada perasaan humble, rendah hati.
Kenapa sih yang datang ke Tamrin City nggak mau masuk ke Grand Indonesia? Takut. Bukan, it's not mine gitu. Karena ya beda itu gitu. Sama seperti yang di Grand Indonesia nggak ketemu, beda. Tempat ketiga itu harus memberikan perasaan rendah hati, humble. Siapa saja datang tidak merasa terintimidasi. Suasana ceria, dan last but not least, dia bisa menjadi home far away from home. Rumah yang jauh dari rumah. Perasaan itu harus muncul. Prinsip-prinsip ini, teman-teman semua, yang saya jadikan sebagai pegangan untuk disampaikan kepada seluruh jajaran. Anda membuat jembatan, lihat ini. Anda membuat trotoar, lihat ini. Anda membuat bangunan, lihat ini. Kalau kita tidak punya rujukan, item-item, karya-karya yang dihasilkan bisa tidak punya arah. Arahnya ada, tapi barangnya silahkan berkreasi. Kita nggak mengajarin hasil kreativitasnya, tapi arahnya ada, prinsip-prinsipnya ada. Itu yang disebut sebagai nilai, tupoksi, baru itu nanti karya itu. Tapi value itu ada. Nah, inilah nilai-nilainya. Dan teman-teman sekalian, ini bagian-bagian akhir. Kami ingin Jakarta bisa bergerak menjadi kota level keempat. Kota level 1. Ini kalau lihat di atas ini, kelihatan ya. Kota level 1 itu warganya sebagai penghuni. Lalu pemerintah daerahnya sebagai administrator. Dan pola interaksinya sosialisasi. Kami memutuskan, kami sosialisasi. Itu kota level 1. Kalau kota level 2, warganya jadi konsumen. Kami di pemerintah jadi service provider, penyedia jasa. Biasanya kita nyaman di sini nih. Pokoknya kami pelayan, Anda penerima jasa. Berhappy. Polanya konsultasi. Kan kayak mau launching produk, kita konsultasi dulu tuh sama potensial customer. Yang ketiga, warga sebagai partisipan, kami sebagai fasilitator, polanya partisipasi. Tapi jalan sendiri-sendiri. Yang keempat, kami sebagai kolaborator, warga sebagai co-creator, dan polanya adalah kolaborasi. Kami ingin dorong Jakarta ke yang keempatnya. Contohnya, kampung-kampung tadi diwarnai, diindahkan, itu kolaborasi. Pemerintahnya menyiapkan, kasih frameworknya, siapkan infrastrukturnya, warga yang bekerja. Nah, sekarang kami ingin mengajak kepada teman-teman semua, para konten kreator, untuk mari kita jadi co-creator di tempat ini. Teman-teman, Jakarta kanvas kosong, putih. Silakan Anda warnai dengan pesan-pesan kreatif yang Anda bisa buat di hari-hari ke depan ini. Itu pesan undangan dari kita semua di sana. Alhamdulillah, selama ini sudah ada yang mengerjakan. Ini salah satu contohnya nih. Bung Abi, nama di sosmednya Pak Aboiko. Bung Abi paling boleh berdiri dong Bung Abi. Nah, ya, Bung Abi. Bung Abi ini dan juga teman-teman mempresentasikan kenyataan di lapangan. Ini teman-teman, 3 yang di bawah itu berisi hal-hal yang kami kerjakan tidak dengan baik, yang kurang. Yang di atas itu we're happy, dia kerjain kita sesuatu yang kita alhamdulillah kerjakan dengan baik. Tapi yang di bawah ada yang bermasalah. Jadi konten kreator itu karya-karya kreatifnya mencerminkan kenyataan. Bagian kita bekerja untuk membangun kenyataan. Teman-teman bekerja membentuk suasana. Dan kita dapat feedback dari sini. Yang positif dibilang positif, yang bermasalah dibilang bermasalah. Jadi bukan yang bermasalah ditutupi, tidak. Justru yang bermasalah disampaikan, yang baik ditunjukkan. Karena itulah mekanisme kita dapat feedback. Contohnya kasus ini.
Ini yang bikin Ibnu Hersim. Dia ambil foto. Ini karya kreatif mereka nih. Sebelah kiri. Oh, bentar. Ini fotonya foto Ijul ini. Yang ambil Ijul. Bung Ijul mana Bung Ijul? Itu lihat tuh Bung Ijul paling belakang kanan tuh beliau. Tepuk tangan buat Bung Ijul. Bung Ijul ambil gambar yang sebelah kiri. Lalu ada karena gambar itu, maka ada seseorang yang kemudian menuliskan pesan. Lapangan basketnya udah banyak gompalnya. Oke. Kami terima itu, langsung melakukan perbaikan, dalam sebulan lapangan basketnya berubah jadi seperti sebelah kanan. Ya, dan tanpa ada konten kreator itu, kami nggak dapat ini, kami tidak dapat feedback, dan kami tidak bisa melakukan perubahan. Jadi, kami yang harapkan dari teman-teman itu bukan teman-teman yang menceritakan semua, gambar itu saja. Anda yang membuat, orang lain yang berkomentar, yang menceritakan faktanya. Dan di situ kami bisa bergerak dan bertindak. Inilah yang kita sebut sebagai kolaborasi. Teman-teman sebagai co-creator dan kami sebagai kolaborator. Dan ini teman-teman contoh juga yang menarik. Para konten kreator mengangkat orang-orang di belakang layar. Itu bedanya dengan kalau misalnya selebriti gitu, biasanya fotonya foto selebritinya. Coba konten kreator fokus pada kontennya, betul ya teman? Bukan foto diri sendiri, bukan? Dan ditunjukkan orang-orang yang belakang layar. Ini seperti ini adalah orang-orang yang bekerja di belakang layar yang muncul ke permukaan. Kita seringlah kali terlalu fokus pada orang di atas panggung. Saya ini ada atas panggung nih, ngasih pidato, ngasih sambutan. Yang pekerjaannya itu sekaligus juga memberikan instruksi, arahan, tapi yang mengeksekusi tidak pernah terlihat. Dan teman-teman konten kreator, mereka yang sering memunculkan ini, sehingga kita menyaksikan Republik ini, kota ini dibangun bukan hanya oleh kita-kita yang depan panggung, tapi justru oleh orang-orang yang bekerja dalam senyap yang tak terlihat oleh kita semua. Mereka lah yang sesungguhnya bekerja menghasilkan perubahan. Jadi kita dapat masukan, mereka yang bekerja muncul, dan ini sebuah pesan yang rasanya pas untuk kita semua di sini. Cities have the capability of providing some things for everybody, only because and only when they are created by everybody. Jadi kota ini bisa memberikan kepada semua karena dan jika hanya itu semua diciptakan oleh kita semua. Karena itu saya mengundang kepada teman-teman, mumpung nanti di sini dan hari-hari ke depan, manfaat apa yang sedang kita kerjakan di Jakarta untuk membuat ibu kota kita lebih baik lagi. Bukan ibu kota siapa-siapa, ini ibu kota kita sendiri. Kita bangun itu, kita ubah ini, dan insya Allah dari situ kita akan pelan-pelan satu demi satu membuat ibu kota kita lebih baik. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.